Bahkan jenderal-jenderal, mantan-mantan jenderal mendukung mereka. Di antaranya Fahru Rozi yang membuat kesepakatan 8 poin itu. Saking berwibawanya di mata umat Islam, karena kesuksesan dia menjaring umat Islam untuk mempercayai dia sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin bercerita tentang masa dulu di tahun 1832, ketika bangsa Yaman berbondong-bondong datang ke tanah air untuk bekerja di perusahaan Belanda bernama VOC. Mereka imigran lah, datang ke Indonesia. Ketika Belanda mulai mengangkuti rempah-rempah dari Indonesia, kayu ke negara Belanda, tersiar kabar bahwa Indonesia tuh kaya sekali, gak habis-habis kekayaan. Datanglah bangsa Yaman itu, yang memang dari negeri yang kacau gitu ya. Mereka ingin memiliki sebuah penghidupan yang lebih layak. Datang dia bekerja dengan orang Belanda. Dari mana itu? Itu orang-orang yang ngaku-ngaku Habib-Habib itu sebenarnya apa? Jebolan Bogor itu. Ya, anak muda itu jebolan Bogor. Di Bogor itu mereka nggak tahu bapaknya siapa itu. Ketika dewasa dikit nggak ada kerjaan ya, karena nggak mau sekolah, malas sekolah. Nah, aku jadi Habib. Kalau jadi Habib nggak usah sekolah, udah cukup aja duduk, udah ngomongnya kan fasih dia bahasa Arabnya itu, udah langsung jualan ludah, jualan ini, kayak si Bahar Smith itu. Kayak raya tuh Bahar Smith. Preman bisa jadi Habib coba. Ya itu, preman jadi Habib kayak gitu. Udah culun nih preman itu, rambutnya pirang, rambut jagung, bandel. Ya, preman, gimana sih preman? Tahu jadi Habib gedenya. Orang ngaku-ngaku, aneh Habib. Alah, aneh. Kapok mulutnya itu sekarang. Sekarang mereka udah mingkem semuanya. Setelah ada temuan tesisnya Kiai Imaduddin, mingkem semuanya. Harus diurus, karena negara kita ini negara Indonesia, bukan negara Yaman. Orang-orang Yaman sebaiknya angkat kaki kalau tidak bisa menerima pemerintahan Indonesia yang sah. Saya sebagai pribumi nggak terima. Saya berani kalau Indonesia ini masih di eranya zaman Kartini, zaman siapa itu? Nah, itulah zaman penjajahan itu. Saya maju duluan ngelawan orang Yaman itu. Nggak takut saya. Siapa yang mau? Negara kita sudah negara yang bagus, nggak ada keributan, aman, damai. Dia nyari penyakit. Keturunan Yaman ini mengklaim bahwa nenek moyang mereka lah yang berjasa atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Kenapa mereka mengklaim itu? Ketua mereka yang punya organisasi besar yang sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi, nah, ujung-ujung Sihab itu orang Yaman, punya keinginan menguasai Indonesia, mendirikan khilafah. Sejak era Gus Dur hampir berhasil mereka mempengaruhi rakyat Indonesia untuk percaya omongan dia. Di era Bapak Jokowi, mereka semakin berkembang, semakin bertambah banyak pengikutnya, kemudian sukses mengadakan demo demi demo untuk memakzulkan Pak Jokowi, tapi selalu gagal. Sukses ngelecehin bangsa Indonesia untuk mendukung mereka. Bahkan jenderal-jenderal, mantan-mantan jenderal mendukung mereka. Di antaranya Fahru Rozi yang membuat kesepakatan 8 poin itu. Saking berwibawanya di mata umat Islam, karena kesuksesan dia menjaring umat Islam untuk mempercayai dia sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang percaya dengan dia banyak. Yang percaya kalau dia punya karomah sangat banyak. Yang percaya bualan dia itu sangat banyak. Dan dia hampir sukses menguasai Indonesia lewat Prabowo Subianto di tahun 2014. Pak Jokowi menang, tapi menangnya menang tipis. Boleh dikata orang Yaman ini hampir sukses menguasai Indonesia lewat Pak Prabowo. Begitu pula di periode kedua, hampir menang, kalahnya tipis. Setiap kali Habib memerintahkan anak buahnya untuk melakukan aksi, berjuta-juta orang, berbondong-bondong orang datang untuk berperang. Seolah-olah mereka mendapat perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka percaya turunan Rasulullah, dan mereka sangat takut untuk membantah. Tapi mereka juga heran, kok gagal menjatuhkan Pak Jokowi? Kok selalu kalah? Kenapa begitu? Kok kalah terus kita? Kok keturunan Nabi kalah melawan Jokowi? Yang padahal mereka terus-menerus menyebut-nyebut Pak Jokowi itu orang Cina, orang kafir, orang Kristen, PKI, pelongo-pelongo. Di-downgrade terus Pak Jokowi, tapi kok kalah dengan orang yang sudah rendah ini, direndahkan ini, kok mereka selalu kalah?
Akhirnya di kubu Habib ini, yang di dalamnya juga ada orang-orang cerdas, pendukung Pak Prabowo, yang orang-orang realistis, mulai bertanya-tanya, ini sebenarnya Habib punya kekuatan nggak sih? Katanya bisa menjaring kekuatan Islam seluruh Indonesia untuk mendukung. Kok kita kalah terus dengan Pak Jokowi? Sebenarnya ada di mana nih kita nih? Kurangnya ada di mana nih? Kan harus Rasulullah. Bangsa Indonesia ini penduduknya Muslim kebanyakan. Harusnya menang dong. Karena Muslim itu mencintai Rasulullah SAW. Harusnya menang. Tapi kok nggak pernah menang? Akhirnya mereka terpecah menjadi beberapa bagian. Ada yang tetap takzim sampai sekarang detik ini, tetap memuja-muja Habib. Tapi sebagian lagi sudah mulai kayaknya meragukan. Kenapa doa-doa tidak pernah dijabah oleh Allah? Kenapa Ijtima ulama 2 periode selalu bisa ditumbangkan oleh kubu Pak Jokowi? Padahal kubu Pak Jokowi kubu sesat, PKI, kafir. Tapi kenapa Jokowi selalu menang? Untuk meyakinkan pengikutnya yang bertanya-tanya, kenapa kita selalu kalah sih lawan Jokowi? Kita ini kumpulan dari ulama-ulama loh. Tapi kok rakyat Indonesia nggak dukung kita ya? Yang Islam-Islam itu. Oh iya, mereka itu sesat. Karena tergila-gila sama Pak Jokowi. Tergila-gila sama Pak Jokowi sampai mau menggadaikan akidahnya. Itu yang selalu mereka tuduhkan terhadap pendukung Pak Jokowi itu. Seolah kami ini menggadaikan akidah kami demi mendukung Jokowi dan mengabaikan himbauan mereka itu yang mengaku keturunan Rasulullah SAW. Dulu itu Habib Rizik bilang ke keturunan-keturunan Arab itu ya, untuk melakukan tes DNA supaya nanti umat Islam yang meyakini mereka sebagai keturunan Rasulullah tidak ragu-ragu. Jadi mendukungnya itu maksimal. Kalau disuruh serang dia menyerang karena yakin turunan Rasulullah yang nyuruh, berarti perintah Rasulullah juga kan. Tahu sendiri kan kalau orang sudah fanatik dengan agama Islam itu, apapun yang dikatakan oleh keturunan Rasulullah itu udah pasti apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Samina wa ta'na kan begitu. Makanya Habib Rizik meminta kepada seluruh turunan Arab itu yang dihabib-habibkan itu untuk membuat sertifikat kehabiban. Bahkan diminta untuk kalau perlu lu tes DNA supaya umat Islam yakin bahwa lu itu memang cucunya Rasulullah SAW, untuk menunjukkan kekuatan mereka yang semakin powerful katanya itu ya. Mereka mengajak Anies Baswedan untuk melawan Ahok di Pilgub tahun 2017. Kalau cuma Jakarta udah pasti menang lah kita. Kita kuasai Jakarta dulu. Jakarta bisa kita kuasai, setelah itu kita kuasai Indonesia. Anies menang dengan berbagai cara, meskipun dengan menjual ayat dan mayat. Masih ingat ya? Gak perlu saya bahas lagi lah itu ya. Sampai akhirnya Pak Ahok dikriminalisasi, di penjara. Tetapi di periode kedua Pilpres mereka kalah, walaupun kalah tipis. Nah kemudian ketika Bapak Jokowi merangkul Bapak Prabowo, ini adalah strategi brilian seorang Joko Widodo, yang memang pada dasarnya Pak Jokowi ini adalah orang yang tahu terima kasih. Dan Pak Jokowi juga mengetahui posisi organisasi Islam ini di Indonesia seperti apa. Bahkan Pak Jokowi tahu bahwa mereka punya kekuatan di luar negeri, di beberapa negara. Punya hacker-hacker, ahli-ahli IT yang disebar di beberapa negara untuk menyebarkan berita-berita kebencian. Pak Jokowi tidak mau gegabah membiarkan organisasi Arab ini mempengaruhi pikiran rakyat Indonesia. Pak Jokowi harus merangkul seseorang yang pernah berjasa dalam hidup Pak Jokowi ketika beliau menjadi wali kota dan gubernur, yang dimanfaatkan oleh komunitas Arab ini untuk membuat kacau Indonesia dan mengganggu pemerintahan Bapak Jokowi. Orang-orang Arab ini terlalu berisik. Pak Jokowi sudah tahu juga Pak Prabowo ini orang paling ikhlas dan legowo, dan selama ini Pak Prabowo ini dimanfaatkan oleh mereka itu. Ketika Pak Prabowo mau bergabung, Pak Jokowi juga tahu bakalan nanti ada sebagian pengikut dia yang akan mencelat, nggak lagi mendukung Pak Jokowi. Itu sudah risiko, tidak apa-apa. Pak Jokowi pikir orang yang mendukung Pak Jokowi yang nanti bakalan mencelat mungkin tidak terlalu signifikan lah membuat kekacauan di negara ini. Pak Jokowi pikir begitu ya. Masuklah Pak Prabowo ke dalam lingkungan istana dan menjadi bagian dari pemerintahan yang ikut membangun Indonesia.
Dan ternyata Pak Prabowo tidak seperti yang digambarkan orang-orang. Pak Prabowo sungguh luar biasa. Cintanya terhadap bangsa ini sudah tidak main-main lagi. Cintanya sudah mentok, benar-benar cinta terhadap bangsa ini. Sehingga beliau rela mengorbankan apa saja, asalkan bangsa ini bisa sejahtera. Kebusukan FPIHD, saya dulu anggota FPIHD, kenapa saya mau masuk ke dalam kelompok mereka? Karena saya pikir mereka itu memang orang-orang yang paham agama, kemudian ingin bahwa negara ini menjadi negara yang menjalankan Al-Quran, Sunnah dengan benar gitu ya, seperti era Rasulullah itu. Ternyata kesini-sini saya baru bisa menangkap itu. Ya mungkin pendiri FPI dan HTI itu mungkin dulu punya visi misi yang bagus. Tapi kesininya mereka sudah dihancurkan oleh keinginan-keinginan mereka untuk berkuasa di negara ini. Akhirnya apa ya, hancur-hancuran udah sekarang. Makanya Allah tumbangkan FPI, Allah tumbangkan HTI, karena apa? Cita-cita mereka yang mulia itu di tengah jalan mereteli satu persatu. Cita-citanya berubah menjadi sebuah kumpulan orang-orang arogan, sombong, yang menganggap dirinya adalah Tuhan yang maha benar. Bahkan menafikan Tuhan itu sendiri, ya itu mereka. Saya tidak suka KDM karena 7 terpidana belum bebas. Begini ya teman-teman. Saya harus memberikan masukan dulu. Ya kita harus cerdas menanggapi ini. Nih, jangan sampai orang-orang baik sehebat KDM, sehebat Ahok, sehebat Pak Jokowi itu dinilai jelek hanya gara-gara mereka tidak mau mencampuri urusan judikatif. Jangan sampai begitu. Ya. Jangan punya pikiran begitu. Kenapa? Eksekutif itu tidak boleh ikut campur urusan legislatif, urusan judikatif nggak boleh. Eksekutif harus berdiri sendiri. Dia harus lebih mengutamakan pekerjaan dia dulu. Tanggung jawab KDM ketika beliau menjadi gubernur adalah kemaslahatan rakyat Jawa Barat. Dan ketika pengadilan 7 terpidana ini sudah berjalan, KDM mengikuti, tugas KDM sudah sampai menjadi saksi. Saksi yang memberikan bukti-bukti bahwa 7 terpidana itu sebenarnya hanya orang yang difitnah gitu. Tapi keputusan tergantung dari judikatif, tergantung dari pengadilan. Pengadilan mau memutuskan apa? Kalau ternyata nanti pengadilan ada kong kali kong dengan aparat kepolisian, ada ini, itu bukan lagi urusan KDM. KDM tidak bisa mencampuri itu. Karena apa? Bisa rusak KDM gara-gara itu. Jadi KDM harus ada prioritas. Prioritasnya apa? Untuk rakyat dulu. KDM harus membangun Jawa Barat dulu nih. Membenahi Bekasi yang amburadul, membenahi Karawang, membenahi Cirebon, membenahi Cianjur, Sukabumi, kan banyak tuh wilayah-wilayahnya yang selama ini tidak tersentuh oleh Gubernur Jawa Barat. Yang KDM juga belum percaya oleh bupati-bupatinya, wali kota KDM nggak percaya. Jadi KDM harus turun langsung ke situ. Nah, tugas KDM itu yang lebih utama, bukan mikirin 7 terpidana. Nanti bisa habis waktunya KDM ngurusin 7 terpidana itu. Karena KDM sudah selesai perjuangannya. Sampai dia menjadi saksi loh di pengadilan. Setelah itu ya terserah pengadilan. Mau menerima kesaksian KDM atau enggak, ya jangan lagi disalahkan KDM-nya. Salahkan tuh judikatifnya, hakimnya, terus advokat-advokatnya. Kenapa dia tidak bisa membela itu? Kan mereka nggak seperti KDM udah sibuk sekarang jadi gubernur. Gitu, ya. Seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi di kasus-kasus yang ditangani oleh pengadilan nggak bisa intervensi. Seperti keputusan MK. Mana bisa Pak Jokowi intervensi MK? Orang jujur amanah tidak bakalan dia intervensi pekerjaan lembaga lain, nggak bakalan. Bahkan Pak Jokowi tidak pernah cawe-cawe di urusan KPK yang cuma lembaga kecil, yang harusnya Pak Jokowi bisa aja ngeremet itu KPK. KPK bisa aja diatur. Ketuanya orangnya Jokowi, wakilnya orangnya Jokowi, staf-stafnya orangnya Jokowi. Supaya apa? Supaya dia aman. Bisa, tapi Pak Jokowi nggak mengatur itu. Karena apa? KPK itu berdiri yang bentuk siapa? DPR, rakyat yang bikin, diwakili oleh DPR gitu. Nah setelah itu berjalan, Pak Jokowi yang mengurus rakyat. Ketika Pak Jokowi menjalankan tugasnya sebagai eksekutif, musuhnya banyak. Termasuk ormas-ormas ini. FPI, HTI, musuh-musuh dia ini bebuyutan. Dan teman-teman harus tahu,
HTI itu, FPI, akarnya udah kemana-mana. Mereka memang bubar, tapi akarnya itu sudah merusak pikiran orang-orang yang tergabung di situ. Walaupun sebagian besar sudah pada mencelak gara-gara tesisnya Kiai Imaduddin, tapi tetap aja akar-akarnya masih, orang-orang yang otaknya terdoktrin itu masih banyak banget itu. Nah ini tugas siapa? Tugas kita. Tugas kita, jangan semua dibebankan ke pemerintah. Pemerintah sudah membubarkan, Pak Jokowi sudah membubarkan itu. Dan mereka dilarang lagi membuat ormas baru. Teman-teman jangan pikir FPI nggak mau bikin ormas baru. Dia bikin beberapa kali ditolak oleh Kemenkumham. Ditolak. Namanya FPI dari Front Persatuan Islam ditolak. Diganti lagi Front Persaudaraan Islam ditolak. Nggak bisa. Akhirnya mereka bikin tempat pemakaman umum anak-anak abah tuh, TPUA itu ya, tempat pemakaman umum anak-anak abah itu bikin ya. Bikin nama aja tempat pemakaman umum. Berarti mereka akan tenggelam itu. Dan TPUA sampai sekarang tidak ada legalitasnya. Padahal dalamnya orang-orang hebat itu. Ada jenderal-jenderal, ada Egy Sujana, pengacara-pengacara top, Firly Harun, ada Abraham Samad, tuh isinya tuh orang Habib-Habib banyak itu. Tapi tidak ada legalitasnya. Karena apa? Ditolak oleh negara. Modar lah mereka itu. Kapan Mbak DJ Panci masuk bui? Nanti sebentar lagi, tenang. Pokoknya sudah dipastikan mereka semua akan tergiring ke dalam penjara. Udah, pelan tapi pasti. Makanya saat ini mereka sedang menggiring opini supaya rakyat membela mereka. Supaya nanti akan datang demo-demo untuk membebaskan mereka. Mereka sedang bersiasat. Gini teman-teman. Mereka ini sedang membuat sebuah skenario besar untuk menciptakan, saya sering ngomong ya di PT-PT saya, menciptakan revolusi. Mereka sedang menciptakan itu sehingga mereka berani mengupas tentang ijazah. Dan mereka sudah tahu mereka pasti akan dilaporkan oleh Pak Jokowi. Sudah tahu mereka sudah tahu sebenarnya. Itu sebenarnya ada plan A, plan B, plan C. Gimana kalau Pak Jokowi melaporkan? Oh gampang kalau Pak Jokowi melaporkan kita begini. Kalau Pak Jokowi nggak melaporkan, oh gampang begini. Berarti Pak Jokowi benar-benar palsu. Kita lebih mudah untuk menyerang dia. Gimana kalau ternyata Pak Jokowi melaporkan dan kita sudah pasti masuk penjara? Nah, ada plan C. Plan C-nya apa? Plan C-nya dia akan membuat fitnah. Fitnahnya apa? Dia akan mengatakan bahwa polisi semua disuap oleh Pak Jokowi. Jokowi juga membayar pengadilan. Jadi nanti yang memutuskan mereka masuk penjara, itu akan sudah diinformasikan. Kita pasti masuk penjara. Karena apa? Hakim-hakim dibayar oleh Pak Jokowi, satu orang 20 miliar. Mereka udah siapkan itu. Ya udah siapkan. Kemudian siapa lagi? Polisi-polisi. Terutama polisi yang forensik itu dibayar 50 miliar tuh. Terus siapa lagi? Teman-teman Pak Jokowi yang menjadi saksi. Itu satu orang 10 miliar dibayar. Jadi berborong-borong teman-temannya datang, ada 20 orang, 70 orang, ada berapa, itu dibayar semua 20 miliar. Semakin banyak saksi, Pak Jokowi semakin keluar banyak. Loh Pak Jokowi duit dari mana segitu banyak? Pak Jokowi selama ini korupsi. Sudah ada lagi orang HTI yang bercerita bahwa selama Pak Jokowi menjadi presiden, Pak Jokowi itu korupsi ini. Ada transaksi antara Jokowi dengan mafia ini. Dan duitnya dikirim ke Kaisang. Dikirim ke Gibran. Makanya Gibran, Kaisang tabungannya banyak. Fitnah ini sedang dibuat dan saya tahu karena saya orang FPI, HTI, saya masih punya teman di situ yang bercerita pada saya. Kemudian apa lagi? Kemudian setelah itu mereka akan menciptakan demo, riak-riak demo di tiap-tiap provinsi. Mereka akan ciptakan demo mosi tidak percaya terhadap pemerintah, demo mosi tidak percaya terhadap pengadilan. Ini akan dimunculkan nih riak-riak nih. Tuh, mereka begitu akan bikin kacau di mana-mana. Makanya saya ingin melalui live saya ini, teman-teman yang ada di daerah-daerah, kalau ada ajakan-ajakan untuk demo ini itu kalian dibayar 50.000, mendingan tolak. Atau kalau ada demo di tempat rumah kalian, bubarkan. Emak-emak tuh kalau perlu ya bawa panci, wajan, genteng gitu. Bubar gitu, bubarin semuanya. Jangan boleh mereka demo-demo nggak jelas. Mosi tidak percaya.
Kalau tidak percaya terhadap pemerintah, terhadap polisi, terhadap pengadilan, pindah sana ke pulau yang jauh sana, ke Amazon. Ya, pindah sana ke Amazon itu yang masih sepi Amazon itu. Yang banyak itunya tuh, banyak ular-ularnya itu. Pindah ya tinggal di sana. Ya, ben motor kalian. Jadi hajar terus dia sampai dapat tidak ada aktivitas lain lebih ramah dan wah ini aktivitas saya ramah dan bermanfaat. Mantap, betul itu. Apakah tidak ada aktivitas lain? Ini aktivitas saya bermanfaat buat bangsa. Saya ingin memperingatkan teman-teman saya yang ada di seluruh provinsi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hati-hati, kita sedang diadu domba oleh HPI FPI ini yang sakit hati kepada Pak Jokowi. Hati-hati, kita sedang diadu domba. Jangan mau kalian itu dicuci otaknya. Kalian itu punya hidup sendiri. Jangan mau diatur-atur. Pikiran kalian punya pikiran sendiri. Jangan mau diatur-atur. Kalau untuk rambut yang sudah kebotakan bisa tumbuh lagi enggak? Tentunya. Kalian punya pikiran sendiri. Jangan mau diatur-atur. Selama ini HTIPI itu ketika menjaring kekuatan dari luar itu, mereka menjaring orang-orang goblok, orang-orang bodoh yang nggak ngerti agama. Bapak-bapak, ya kan, ibu-ibu, mak-mak yang udah tua renta, didoktrin. Makanya yang demo kemarin itu MK itu, iya mak-mak pakai mic bulu, ya mak-mak. Jokowi itu udah tuyuk-tuyuk, udah giginya udah pada rontok. Demo. Jokowi itu tidak punya agama, itu mak-mak yang terdoktrin itu. Ya, mereka hanya bisa seperti itu yang mereka lakukan. Karena apa? Orang-orang cerdas, orang-orang yang ngerti agama tidak akan mau ikut doktrinitas seperti itu. Nggak ada ajaran Islam itu mengajak kita membenci pemerintah, nggak ada. Bodoh ya. Di Al-Quran saja Allah ketika ingin menumbangkan Fir'aun memerintahkan Nabi Musa, Nabi Harun untuk menasehati bukan memerangi. Dan ketika Fir'aun marah ingin menangkap mereka, mereka disuruh lari nyebrang lautan, bukan melawan. Karena apa? Kalau melawan mereka dianggap zolim, menentang pemerintah. Pemerintah yang sah saat itu siapa? Fir'aun. Biar Allah saja yang menghukum gitu loh. Kalau ada pemerintahan sekejam Fir'aun, biar saja kita berdoa kepada Allah agar pemerintah itu ditumbangkan. Jangan mengirimkan isu-isu. Nah, apalagi ini pemerintah kita bagus, ingin menjadikan negara kita negara yang maju. Terus kalian ngapain sih? Nyebar-nyebar fitnah isu itu mau ngapain? Kalian berevolusi itu, melakukan revolusi itu mau apa? Udah enak-enak kalian hidup di sini di Indonesia, enak kalian bisa jualan martabak di depan rumah saya aja, punya rumah 1D bagus. Anak istrinya hidup enak, jualan martabak. Dari anak saya umur 5 tahun yang pertama itu sampai sekarang dia jualan martabak. Itu kaya raya itu. Gampang, coba kalian jualan martabak di Suriah situ. Hah, kalau nggak kena bom, gerobak kalian baru mau buka lapak nih. Ketontoing bom jeger modar. Makanya orang-orang Yaman itu lari ke Indonesia karena di sini aman. Enak kalian mau ngapa-ngapain. Ya mau jualan ludah aja dihargai 1 juta ludah kalian itu. Ludahnya orang Yaman tuh mahal di sini. Karena apa? Mereka tipu. Ngaku-ngaku gak Habib. Terima kasih. Iya, sama-sama. Emang boleh membiarkan kezoliman? Kezoliman apa yang dilakukan Pak Jokowi? Saya mau tanya, kezoliman apa yang dilakukan Pak Jokowi? Silahkan kalian ungkapkan di sini. Kalau memang ada Pak Jokowi melakukan kezoliman, saya yang paling depan akan bicara keras di depan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi mengenal saya. Saya bukan orang bayaran Pak Jokowi, jadi gak peduli saya. Kalau Pak Jokowi zolim, saya akan datang ke Solo bilang, Pak, Bapak zolim. Tapi kalian harus buktikan dulu kezolimannya apa. Jangan asal ngomong kezoliman, tapi apa? Cuma didabrus saja. Kalian dicuci otaknya oleh orang FPI, HTI. Mana kezoliman apa? Kezoliman apa? Saya kalau ngomong sama anak abah ini ya, asal jeplak. Zolim lah, penipu lah, pembohong. Tapi dia tidak bisa menjelaskan itu. Kebohongan Pak Jokowi apa? Zolimnya apa? Kalau nggak ngerti nggak usah bicara udah, nggak usah. Nggak usah mendoktrin emak-emak. Saya walaupun emak-emak susah otak saya didoktrin.
Saya sama bapak saya berantem mulu dulu. Ya, sampai ada yang ngomong gini, wah DJ itu sama bapaknya aja berantem lulu. Dia tuh anak durhaka, sama bapaknya menentang terus. Oh, enggak. Saya hormat sama orang tua saya. Hanya saja ketika orang tua saya mendoktrin saya supaya saya taat dan tunduk patuh terhadap Soeharto, saya menolak itu. Pak, kita ini punya hak. Jangan sampai kita ini dikendalikan oleh Soeharto. Kita disuruh gini mau, disuruh gitu mau. Kapan mau majunya Indonesia? Kalau kita ini rakyat itu nggak boleh bersuara, nggak boleh punya pendapat. Kita harus ngikutin aja. Itu perdebatan saya sama bapak saya dulu. Makanya bapak saya masih sebel sama anaknya. Bisa ditinggalin, nggak diurus. Mobil SMK-nya mana? Nah ini Bojes. Karena mata kamu agak-agak picek, lamur, mungkin sebentar lagi buta ya. Jadi kamu tidak bisa melihat mobil SMK. Buta. Kamu diberikan penglihatan, diberikan kecerdasan, tangan kamu pun bisa mencet-mencet di Google itu, bisa buka websitenya SMK itu. Kamu bisa buka itu. Sudah berapa penjualannya? Per bulan berapa penghasilannya dari PT Solo Kreasi itu? Berapa itu dia sudah memproduksi mobil SMK yang dia kirim ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Sulawesi? Berapa? Kamu bisa cek itu. Atau kalau kamu malas karena kamu benci Pak Jokowi, nggak mau melihat fakta, datang ke Kementerian Perindustrian. Kamu cek di situ. Data di Menteri Perindustrian untuk tiap-tiap otomotif ada. Sekalipun produk otomotif itu masih kecil karena kalian nggak mau beli. Kalian hanya maunya komplain, tapi kalian nggak mau beli. Kalau kalian komplain, beli SMK. Supaya SMK itu bisa bersaing dengan produk-produk Jepang, produk-produk Eropa. Kamu lebih suka beli mobil produk Jepang. Ya gimana SMK mau berkembang? SMK sampai sekarang sudah memproduksi banyak. Karyawannya pun nggak ada yang di PHK. Bertambah terus. Dan sekarang SMK sudah bergabung dengan Pindad. Dalam hal teknologi. Untuk menciptakan mobil hibrid. Kalian ngikutin nggak? Oh, saya orang otomotif, saya kerja di Astra, jadi saya paham gitu-begitu. Kamu salah kalau tanya SMK sama saya kuliti kamu sampai botak, saya kulitin. Mau ngomong apa soal SMK? Saya orang otomotif. Kebetulan saya kerja di Astra, otomotif ya. Jadi saya tahu perkembangan perusahaan Astra itu.